Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karisma Indah Parawansa, NIM 2133211035. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Nama saya Maria Jita Ninis Payong dengan NIM 2133211037. Nama lengkap saya Melania Zelina, NIM 2133211036. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farhan Nizar Imran, NIM 2133211039, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada siang hari ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi tentang sistem perpetual. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama. Pengertian sistem perpetual. Sistem perpetual adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar akan dicatat secara kontinu atau terus-menerus. Setiap jenis barang akan dibuatkan kartu persediaan. Semua perubahan persediaan dicatat dalam kartu persediaan, sehingga berapa persediaan yang keluar masuk dapat diketahui dan dilihat sewaktu-waktu. Penggunaan metode perpetual akan memudahkan penyusunan neraca dan laporan laba rugi jangka pendek karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Sistem perpetual disebut juga metode buku, yaitu sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Jika sebuah perusahaan memilih menggunakan metode perpetual, berarti perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Metode perpetual mencatat terus-menerus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ini adalah fitur akuntansi dari metode pencatatan persediaan sistem perpetual. Yang pertama, pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali di debit atau dicatat ke pos persediaan, bukan untuk pembelian. Yang kedua, biaya pengiriman barang dagangan di debit untuk pos persediaan. Yang ketiga, pembelian return, potongan pembelian dan diskon dikreditkan ke pos inventarisasi, bukan ke rekening terpisah. Dan yang terakhir, perlu adanya buku besar pembantu catatan persediaan individu sebagai kontrol, di mana catatan anak menggambarkan jumlah dan biaya dari setiap jenis stok di tangan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh partner saya. Ada 3 metode perpetual yang bisa digunakan untuk mencatat persediaan. Yang pertama, metode perpetual FIFO. Metode ini digunakan dengan menjual barang berdasarkan urutan yang sama dengan saat barang dibeli. Ini terutama dilakukan untuk barang yang tidak tahan lama dan barang yang mode dan modelnya sering berubah. Sebagai contoh, toko bahan makanan mengatur rak produk susu berdasarkan tanggal kadaluarsa. Oleh karena itu, metode perpetual FIFO sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Yang kedua, metode perpetual LIFO. Metode perpetual LIFO adalah metode yang digunakan dalam sistem persediaan barang dagangan di mana biaya unit yang terjual merupakan biaya dari pembelian yang terakhir. Ketika menggunakan metode perpetual LIFO, digunakan buku besar pembantu. Kadangkala disiapkan dalam jumlah unit saja. Kemudian, jumlah unit diubah dalam satuan nominal, misalnya rupiah. Ketika laporan keuangan disiapkan pada akhir periode, penggunaan metode LIFO awalnya dibatasi pada situasi yang sangat jarang di mana unit yang terjual diambil dari barang yang diperoleh paling akhir. Yang ketiga, metode perpetual average.
Metode perpetual average, biaya rata-rata digunakan untuk mengelola persediaan dengan cara menghitung biaya unit rata-rata untuk setiap jenis barang setiap kali terjadi pembelian. Kemudian, biaya unit ini digunakan untuk menghitung biaya setiap penjualan sampai pembelian lain dilakukan dan biaya rata-rata yang baru dihitung. Teknik rata-rata seperti ini disebut rata-rata bergerak. Metode perhitungan biaya FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata juga digunakan di bidang bisnis yang lain. Sebagai contoh, individu dan perusahaan seringkali membeli saham yang diperdagangkan pada tingkat harga berbeda per lembarnya. Saat investasi tersebut dijual, investor harus memilih antara mengetahui lembar saham mana yang akan dijual secara spesifik atau menggunakan asumsi arus biaya FIFO. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. B. Ciri-ciri sistem perpetual. Yang pertama, pembelian barang dagangan dicatat dengan mendebet rekening persediaan. Yang kedua, harga pokok penjualan dihitung untuk tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebet rekening HPP persediaan. Yang ketiga, persediaan merupakan rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu persediaan yang berisi catatan untuk setiap jenis persediaan. Buku pembantu persediaan menunjukkan kuantitas dan harga perolehan untuk setiap jenis barang yang ada di dalam persediaan. Yang keempat, barang dicatat dalam kartu persediaan, di mana setiap barang akan memiliki satu kartu persediaan. Yang kelima, persediaan tidak dilakukan setiap akhir periode, seperti halnya metode fisik. Nilai persediaan serta nilai harga pokok persediaan akan senantiasa up to date setiap terjadi mutasi persediaan, baik pembeli, penjual, serta retur. Yang keenam, penjualan dilakukan 2 kali. Yang pertama, mencatat penjualan itu sendiri, dan yang kedua, mencatat harga pokok atas barang yang terjual, sedangkan pada metode fisik cukup 1 kali, yaitu pencatatan penjualnya saja. Yang ketujuh, dasar poin di atas, maka nilai persediaan akhir bisa diketahui setiap saat. Bandingkan dengan metode fisik, di mana nilai persediaan baru diketahui akhir periode setelah perhitungan fisik. Baik, materi berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Akan membawakan materi kelebihan dan kekurangan sistem perpetual. Pertama, kelebihan. Kelebihan sistem pencatatan persediaan metode perpetual yaitu perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stok opname pada stok tersisa. Alasannya, perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Biasanya, barang-barang dengan jual tinggi serta mudah dicatat keluar dan langsungnya ke gudang, seperti mobil atau lemari es. Adalah tipe barang yang sesuai untuk contoh menggunakan materi perpetual. Kekurangan pada sistem perpetual adalah memberatkan petugas, karena dengan adanya transaksi jual beli yang memasukkan untuk dicatat sepanjang waktu. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga dengan adanya penulisan yang kurang akurat. Sekian penjelasan materi dari kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.